Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Suwanda Hardiansyah dengan NPM C1C022005. Di sini saya akan mempresentasikan ada 3 materi dari mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama ada merger, konsolidasian, akuisisi, dan kepalitan. Yang kedua ada paten, yang ketiga ada merek dan indikasi geografis, dan yang keempat ada hak cipta. Nah, yang pertama itu ada merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepilitan. Wis. Nah, di sini kita akan membahas tentang A. Tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. B. Pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. C. Kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan permisahan. Nah, yang kedua itu ada A. Sejarah kepilitan, B. Beberapa pengertiannya, yang C. Ada akibat dijatuhkannya pilit, D. Golongan orang berpiutang, E. Pengurusan harta pilit, F. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, G. Ada penundaan kewajiban pembayaran utang, dan H. Ada pengadilan minggu. Nah, yang pertama itu adalah tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Apa sih tujuannya dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan itu? Nah, tujuannya itu sendiri adalah ada 8 nih. Nah, yang pertama itu adalah membeli produk lain atau likeness untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada pada saat ini. Nah, yang kedua ada memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga ada memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang menjadi objek NKA. Yang keempat ada memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek NKA. Yang kelima ada memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan NKA. Yang keenam melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh ada mengurangi dan menghambat persaingan. Yang kedelapan ada mempertahankan kontinuitas bisnis. Nah, yang B, pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, merger. Merger itu sendiri ada artinya itu penggabungan usaha. Jadi, penggabungan usaha yang dimaksud adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi diri. Berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, contoh merger di Indonesia ini sendiri adalah perusahaan eh adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi BSI atau Bank Syariah Indonesia itu adalah bank yang di merger dari 3 bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Nah, yang kedua itu adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah peleburan usaha. Nah, maksud dari peleburan usaha di sini adalah penggabungan dari dua perusahaan dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, contoh konsolidasi di Indonesia itu adalah Bank Mandiri. Jadi, Bank Mandiri ini adalah hasil konsolidasi dari 4 bank BUMN, yaitu BBD, BDN, Exim, dan Bapindo. Setelah itu ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, jadi kalau di Indonesia, contoh akuisisi adalah PT Bank BCA yang melakukan akuisisi saham Bank Royal Indonesia senilai 990 miliar rupiah dan Bank Royal Indonesia itu diganti menjadi Bank Digital BCA. Nah, setelah itu ada pemisahan. Pemisahan adalah perebutan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada kedua dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Nah, kalau contoh pemisahan sendiri di Indonesia itu ada PT Antam yang melakukan pemisahan kepada dua entitas anak usahanya, yaitu PT Sumber Daya Arindo dan PT Nusa Karya Arindo.
Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, yang pertama, eee, kelebihan merger dulu nih. Eee, Merger itu memiliki kelebihan yang pertama, memakai nama perusahaan pengambil alihan, yang kedua biaya lebih kecil, dan yang ketiga tidak memerlukan surat izin baru. Karena nama perusahaannya kan udah ada, udah didirikan terlebih dahulu nih. Jadi nggak perlu, nama perusahaannya tuh nggak perlu diganti, sehingga nggak perlu, eee, membuat surat izin baru dan jadi tidak perlu mengeluarkan uang. Nah, kekurangannya adalah menimbulkan polemik baru. Yang kedua ada konsolidasi. Nah, kelebihan konsolidasi ini adalah memakai nama perusahaan baru dan menghilangkan polemik dari perusahaan masing-masing. Kekurangannya berbiaya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru. Nah, berbiaya yang lebih mahal ini kan karena perusahaan ini harus membuat surat izin yang baru karena nama perusahaannya baru. Jadi mereka harus membuat surat izin yang baru yang itu pasti memerlukan uang atau biaya untuk membuat surat izin tersebut. Nah, yang ketiga ada akuisisi dengan kelebihan masih memakai nama lama, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Nah, kan dan kekurangannya adalah satu kurang efisien, dua mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, yang ketiga kepemilikan perusahaan berubah. Nah, tadi kayak contoh tadi PT Roy, Bank Royal Indonesia yang diakuisisi oleh PT BBCA. Nah, itu kepemilikan perusahaannya berubah dari eh, Bank Royal Indonesia itu menjadi kepemilikan Bank BCA dan boleh aja diganti namanya. Seperti Bank Royal Indonesia itu diganti namanya menjadi Bank Digital BCA. Setelah itu ada pemisahan dengan kelebihannya adalah satu masih memakai nama lama dan baru, dua tidak atau perlu surat izin usaha baru, dan yang ketiga tidak perlu program rasionalisasi. Nah, ada kekurangannya adalah tidak memakai nama lama, dua, perlu surat izin usaha baru, dan yang ketiga, perlu program rasionalisasi. Nah, ini yang kedua, ada sejarah kepailitan. Jadi, pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri. Ke dalam Valismen Verodening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Tahun 1977, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia, krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia. Selanjutnya, nah pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap Valismen Verodening 1996. Terus yang kedua, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang ketiga ada mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Setelah itu, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu satu asas keseimbangan, dua asas kelangsungan usaha, yang ketiga asas keadilan, dan yang keempat ada asas keintegrasi. Nah, ini ada beberapa pengertian. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Yang ketiga, yang C, ada akibat dijatuhkannya pailit. Nah, akibat dari dijatuhkannya pilot ini ada empat, yaitu yang pertama, debitur kehilangan
atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, ada utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Empat, harus diumumkan di dua surat kabar. Setelah itu ada D, golongan orang berpiutang. Nah, golongan orang berpiutang ini sendiri ada dua. Yang pertama adalah golongan separatism, yaitu kreditur pemegang gadai jaminan atau hak atas kebendaan lainnya. Dan yang kedua ada golongan dengan hak privilege. Nah, eh, yaitu orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Nah, yang E ada pengurusan harta pailit. Nah, pengurusan harta pailit ini ada hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Dan F, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. 6. Ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan surrange dapat diajukan ketika 1. Harus persetujuan lebih setengah kreditur non-kuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, ada hadir dan memiliki paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, ada diumumkan di dua koran dan berita negara RI, Republik Indonesia. Yang H, ada pengadilan niaga. Nah, tugas dan fungsi pengadilan niaga sendiri ini ada tiga. Yang pertama ada memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, ada prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal satu, perkara selesai dalam 30 hari, dua, tidak ada banding, dan tiga, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, ini ada materi yang kedua, yaitu paten. Nah, eh, yang dibahas di dalam paten ini adalah yang A, ruang lingkup paten, B, permohonan paten, C, pengalihan dan lisensi paten, D, pembatalan paten, E, paten sederhana, dan F, PCT dan TRIPS. Nah, yang A, ruang lingkup paten. Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Yang pertama ada penemu paten atau investor. Nah, menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini, khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten A. Penemu sebagai pemilik paten, B. Penerima hak dari pemilik paten, C. Penerima lebih lanjut dari penerima. Yang kedua ada penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Nah, kriteria sendiri itu ada tiga. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Dan yang ketiga, ada dapat diterapkan dalam bidang industri.
Ya, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Nah, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten adalah A. Proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. B. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. C. Teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. D. Proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Keempat, ada penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. A. Penemuan tersebut dipertunjukkan dalam satu pemeran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. B. Diakui secara resmi. C. Dalam satu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. D. Penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 5. Ada jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten ada paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi, atau untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang B ada permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang C ada pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Yang D ada pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Ada paten sederhana. Nah, badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana. 1. Hanya untuk investasi. 2. Investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. 3. Permohonan pemeriksaan substantif. Yang keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Yang F ada PCT dan TRIPS. Patent Conversion 3D atau PCT adalah Traktat Internasional Kerja sama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Nah, setelah itu ada materi yang ketiga, yaitu merek dan indikasi geografis. Yang pertama, ada ruang lingkup merek. Merek atau merek mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis penyelesaian sengketa merek, pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk
kepada aturan yang bersifat global tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu, ditambah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997, Indonesia telah mensahkan Mark Law Treaty atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisasian prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Satu, pengertian merek. Beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, A. Merek, B. Merek dagang, C. Merek jasa, D. Merek kolektif. 2. Hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Ini ada dalam pasal 3. Yang B ada permohonan pendaftaran merek. Nah, penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur, yaitu yang pertama adalah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan atau ketertiban umum. Yang kedua ada tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga telah menjadi milik umum. Yang keempat ada merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, penolakan pendaftaran merek menurut yang kedua ada syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ada A. Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. B. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang C. Permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Setelah itu, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Selanjutnya ada C, pendaftaran merek. Nah, yang pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pasal 20 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek yang ditolak selanjutnya adalah Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Pasal 22 Undang-Undang Merek. Yang kedua, pemeriksaan substantif merek. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Yang ketiga ada perbaikan sertifikat. Pasal 27 Undang-Undang Merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikena biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, perbaikan sertifikat merek dikenai biaya. Nah, yang keempat ada permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan.
Yang kelima ada Komisi Banding Merek. Pasal 33 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak 30 orang. Pasal 34 Undang-Undang Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi banding merek diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atau jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. D. Ada pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak Pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak mereka. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan kepada pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 43 Undang-Undang Merek dan pasal 45 Merek. Nah, selanjutnya ada lisensi. Nah, lisensi ini adalah pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis dan atau jasa. Yang E ada merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. F. Ada permohonan pendaftaran merek internasional. Nah, untuk pendaftaran merek internasional ini diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Merek. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Yang G ada indikasi geografis. Pasal 53 Undang-Undang Merek mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang, kerajinan tangan, atau ahli industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota. 1. Ada pendaftaran indikasi geografis. Nah, pendaftaran indikasi geografis ini ada di pasal 56 Undang-Undang Merek. Nah, permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum. Pasal 57 Undang-Undang Merek mengatur bahwa terdapat penolakan dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Yang kedua ada pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini ada di pasal 58. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutandis bagi pemeriksaan substantif. Yang ketiga ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal yang diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Merek. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Yang keempat ada indikasi asal. Indikasi asal ini sendiri diatur oleh pasal 63 Undang-Undang Merek. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Yang kelima adalah pelanggaran atas indikasi geografis.
Pasal 66 Undang-Undang Merek mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis, mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atau barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Eh, Pasal 55 juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Yang keenam ada gugatan. Gugatan ini sendiri diatur oleh pasal 67 Undang-Undang Merek. Eh, Kalau pelanggaran terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Nah, kalau pasal 67 ini mengatur tentang gugatan, nah pasal 66 Undang-Undang Merek sendiri mengatur tentang pelanggaran. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. Yang ketujuh ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis yang diatur oleh pasal 70 Undang-Undang Merek. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, untuk pengawasan indikasi geografis ini diatur oleh pasal 71 Undang-Undang Merek. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Yang H ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama itu penghapusan. Penghapusan merek sendiri diatur oleh pasal 72 Undang-Undang Merek. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek dan atau kuasanya baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Dalam hal masih terikat kerjanya lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Yang kedua ada pembatalan. Pembatalan sendiri itu diatur oleh pasal 76 Undang-Undang Merek. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan atau pasal 21. Nah, eh, untuk mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Nah, gugatan pendaftaran merek ini diatur oleh pasal 77 Undang-Undang Merek. Setelah itu, yang I ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Nah, sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis ini diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Merek. Nah, dalam pasal 80 ini diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Selanjutnya ada J, penyelesaian sengketa. Yang pertama ada gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua ada tata cara gugatan di pengadilan niaga. Pasal pasal gugatan sebagaimana dimaksud, tata cara gugatan di pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74 dan pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilayah hukum tempat tinggal. Yang ketiga ada kasasi. Kasasi ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Merek yang diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Yang keempat ada tata cara pelaksanaan putusan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima ada alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 39 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang alternatif penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, ada penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Yang ketujuh ada penyidikan. Penyidikan ini diatur oleh pasal 99 Undang-Undang Merek. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan oknum yang lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek serta penyitaan. Yang selanjutnya ada ketentuan pidana. Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 20 tahun 2016 sebagai berikut. Ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Setelah itu ayat 2, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Materi yang keempat ada hak cipta. Hak cipta ini sendiri akan membahas tentang ruang lingkup hak cipta, fungsi dan hak cipta, hak ekonomi dan hak moral, hak terkait, ciptaan derivatif, pendaftaran hak cipta, lisensi dan lisensi wajib, pelanggaran hak cipta, dan ketentuan pidana. Yang pertama, ruang lingkup hak cipta. Pengertian. Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua, pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Yang ketiga, karya kolektif. Karya kolektif sendiri itu didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, ensiklopedia, yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya sendiri dan independen. Yang lima ada penggandaan. Penggandaan adalah proses perbuatan atau tata cara menggandakan satu salinan ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Yang keenam ada fiksasi. Fiksasi sendiri itu merupakan seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Yang ketujuh ada fonogram.
Fonogram sendiri adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Yang kedelapan ada royalti. Nah, royalti sendiri itu adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Yang kesembilan ada lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Yang ke-10 ada pembajakan. Pembajakan sendiri adalah penggunaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggunaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Yang ke-11 ada penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial itu sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Yang kedua ada fungsi dan sifat hak cipta. Satu, ada ciptaan dalam hubungan dinas. Nah, hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya kecuali ada perjanjian lain. Yang kedua, hak cipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Yang kedua, badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Yang kedua, hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga, hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Potret yang memuat dua orang atau lebih memerlukan izin dari semua yang terlibat. Yang ketiga ada perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Bagian ketiga ada hak ekonomi dan hak moral. Hak moral itu sendiri adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 5 hingga Pasal 7. Nah, sementara hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Bagian keempat ada hak terkait. Hak terkait itu sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur, fonogram, atau lembaga penyiaran. Yang kelima ada ciptaan derivatif. Derivatif sendiri itu adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Yang keenam ada pendaftaran hak cipta. Nah, tata cara pendaftaran hak cipta itu sendiri dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri. Menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Eh, ini adalah tata cara pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Yang pertama, masuk ke situs hak cipta di gip.gip.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi akun, lengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username. Yang ketiga, login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Yang keempat, pilih pengajuan pencatatan digital. Yang kelima, isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. 6. Unggah data pendukung yang diperlukan. 7. Lakukan pembayaran PNBP. 8. DJKI akan melakukan verifikasi. 9. Pencatatan ciptaan disetujui. 10. Cetak surat pencatatan ciptaan. Nah, yang ke
7 ada lisensi dan lisensi wajib. Lisensi sendiri itu adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan dan yang menciptakannya pertama kali. Eh, Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten, Permenkumham 30 2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum, HAM dan Nomor 14 Tahun 2001, Permenkumham 14 tahun 2021. Yang kedelapan ada pelanggaran hak cipta. Yang pertama adalah masalah pembuktian dan dalam pelanggaran hak cipta. Yang pertama, plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Yang kedua, pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah peniruan dan kedua ketidakizinan. Yang kedua, doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Yang ketiga ada sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Bagian ke-9 itu ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini sendiri itu merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Jenis hukumannya itu dapat penjara, denda, hukuman mati, atau pembebasan bersyarat. Yang kedua ada unsur pidana. Nah, unsur pidana itu sendiri ada unsur perbuatan, unsur subjektif. Misal unsur subjektif ini misalnya kesalahan atau kesengajaan. Yang ketiga ada unsur objektif, misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Nah, yang ketiga ada jenis pidana. Jenis pidana itu sendiri ada dua, yaitu pidana pokok, contohnya penjara, denda, dan lain-lain. Yang kedua, pidana tambahan, yaitu pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi saya mengenai 4 materi tersebut. Eh, Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Bye-bye.